barusan jam berapa detik? Sampai jam 19. Jadi 2 jam lebih silaturahim kebangsaan ini begitu hangat, begitu intens, begitu banyak persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang dibahas oleh kedua partai. Kami dari BPPKB hadir, ketua umum langsung, sekjen, bendahara, wakil ketua umum, pimpinan fraksi, ketua, sekretaris fraksi, dan seluruh jajaran pengurus harian. Kami bersepuluh lebih, dan sementara Presiden PKS, sekjen, ketua fraksi, dan seluruh jajaran juga hadir bersama kami. Dapat saya sampaikan sahabat media bahwa PKB dan PKS ini sama-sama partai berbasis keumatan yang kemudian ibarat kata hari ini kita ada di dalam koalisi PKB sementara PKS di luar koalisi. Tadi sangka kita dari PKB, PKS ini silaturahim ke PKB ini pasti nanti akan mau masuk koalisi. Jadi kita alhamdulillah kalau PKS bersedia masuk koalisi sehingga purna sudah Republik ini semuanya dalam satu kesatuan membangun negeri. Tapi ternyata sahabat-sahabat PKS merasa bahwa bagi tugas kita di dalam dan di luar koalisi itu PKB itu kalau pakai bahasanya itu bagian amar ma'ruf. Kalau PKS bagian nahi mungkar. Nah, kita berbagi kayaknya begitu. Kita bagian amar ma'ruf karena kita dalam koalisi. Beliau di luar koalisi jadi bagian yang nahi mungkar. Kritik dan sebagainya itu tetap kita perlukan buat negeri ini. Tapi terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat PKS. Dari sahabat PKS kita bisa mempunyai mata dan pandangan yang lengkap tentang negeri ini. Kami yang di dalam pemerintahan mempunyai kemudian pandangan yang lengkap dari sahabat-sahabat PKS, dilengkapi sahabat PKS yang dari luar pemerintahan. Ketika dua pandangan ini digabungkan, maka insya Allah Indonesia akan bangkit dari keterpurukan ini, akan bisa mengatasi COVID secara cepat, akan bisa kemudian mempercepat kebangkitan ekonomi. Kira-kira tajuk pertemuan malam ini adalah mempercepat kebangkitan bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira begitulah. Jadi itu yang kita bicarakan dengan sahabat-sahabat dari PKS. Semua proses keumatan, problem-problem politik, sisa-sisa residu dari pileg, pilkada dan sebagainya di masa lalu, kita berdua bersepakat untuk selesaikan. Kita tidak ingin lagi ada umat yang terluka gara-gara politik. PKB dan PKS tidak ingin ada lagi mendengar umat yang terluka, saling berhadapan dan sebagainya gara-gara politik. Kenapa? Karena PKB atau PKS politiknya adalah rahmatan lil alamin. Politik rahmah. Itulah yang kita sedang bangun agar Indonesia di 2024 nantinya benar-benar mampu menjadi bangsa yang benar-benar maju dan sejahtera. Mungkin itu yang dari PKB, kami silakan Habib. Terima kasih. Sekian PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan media, kawan-kawan wartawan yang saya hormati dan yang saya cintai. Hari ini PKS ngabuburit yang kesekian kali setelah kita roadshow. Kita sudah datang, kita sudah jumpa P3, sudah jumpa Demokrat, sudah PDI, sudah MUI, dan sekarang kita jumpa PKB. Alhamdulillah ngabuburit hari ini banyak hal ya yang kita bicarakan ya, dan insya Allah pertemuan-pertemuan silaturahmi ini berkah di bulan Ramadan yang meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita dan usaha dalam rangka apa yang bisa kita buat untuk NKRI bersama. Satu hal yang menarik adalah kita banyak ketemu dalam titik persoalan keumatan ya, dan persoalan berbangsa dan bernegara, mulai dari implementasi ya Islam rahmatan, itu ada bacaannya tuh, politik rahmatan lil alamin, itu yang kita juga inginkan ya, maupun persoalan kontraterorisme dan Islamofobia ya. Nah,
banyak titik temu antara PKS dan PKB ini, ya, sama lahir dari rahim umat. Itu yang harus kita pahami. Ya, dan para pengurusnya pun banyak yang dari pesantren, sama di PKB dan PKS juga nggak jauh berbeda. Ya, semua ya menjadikan bahwa bapak bangsa yang sama sebagai panutan, yaitu Hadratus Syekh ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu sama di PKS juga, itu juga di PKB juga gitu. Jadi kita ketemu titik yang sama. Pada pertemuan ini juga kita terdapat kesamaan pandang antara PKS PKB mengenai perlunya membawa bangsa ini bangkit menuju keadilan dan kesejahteraan. Seperti yang dikatakan tadi, membangun bangsa dengan kesejahteraan dan keadilan. Ya, perlu ada kenaikan taraf hidup umat agar mereka lebih sejahtera. Ini penting, apalagi di tengah COVID. Dan kita dalam masalah COVID juga kita sepakat bersama agar kita membantu pemerintah untuk perhatian COVID ini supaya bisa kita keluar dari permasalahan COVID-19 ini. Selanjutnya, kedua partai juga memiliki kesepahaman untuk bersinergi mewujudkan Islam rahmatan alamin, yaitu dengan menjaga suasana keumatan agar tetap sejuk, ya, tanpa gesekan. Nah, diharapkan visi keumatan ini akan mampu membangun peradaban secara bersama-sama. Ya. Nah, PKB dan PKS bersama-sama memiliki semangat untuk menguatkan ekonomi syariah. Tadi kita bahas tuh antara Pak Muhaimin dengan Pak Syahir mengangkat itu, ya, agar ekonomi syariah berjalan. Terdapat tekad juga untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah, ya, serta industri halal di dunia. Dan ini kesepakatan yang disampaikan bersama dan kita sepakat, semoga kita bisa bicarakan untuk kelanjutan. Dan kita di parlemen juga antara sesama fraksi ada kesepakatan untuk ketemu beberapa undang-undang yang kita bela bersama menyangkut masalah kepentingan para ulama, ya, terus selanjutnya tentang masalah minol dan lain-lainnya. Artinya, insya Allah silaturahmi ini akan berjalan bukan sekedar hari ini, kita akan ada timbal balik dan akan kita berlanjut terus untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara dengan rasa rahmatan lil alamin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.